Saudara Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang akan mengevaluasi total izin tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Total ada 21 orang yang dinyatakan tewas dan 4 korban masih dalam pencarian. Menteri Bahlil mengatakan akan mengirimkan tim untuk mengevaluasi termasuk izin tambang Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Tim SAR gabungan kembali menemukan jenazah korban. Total korban hingga Senin hari ini ada 21 orang tewas. Polisi menyebut 2 tersangka mengabaikan larangan pengelolaan tambang yang dikeluarkan Dinas SDM Jawa Barat pada Januari 2025. Menyangkut dengan tambang, hari ini tim saya akan ke lokasi dan saya akan ikut ke sana nanti, apakah besok atau lusa. Tapi yang jelas itu kan galian C. Galian C ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan dan pengawasannya ke daerah, ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan evaluasi total. Ya. Polisi menetapkan 2 tersangka kasus longsor tambang Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. 2 tersangka pemilik tambang dan pengawas. Tersangka mengabaikan surat peringatan penghentian operasi tambang yang dikeluarkan bulan Maret 2025. Polisi menyebut akibat kelalaian beresiko pada keselamatan pekerja. 21 orang dinyatakan meninggal dunia. 2 tersangka terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Tersangka AR mengetahui adanya surat larangan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB yang ditujukan kepada pemegang IUP dan mengetahui surat peringatan dari kantor cabang Dinas SDM 7 Cirebon untuk menghentikan kegiatan usaha pertambangan secara khusus pada lokasi TKP. Kemudian tersangka AK tetap melaksanakan kegiatan pertambangan dan memerintahkan tersangka AR untuk menjalankan operasional kegiatan pertambangan. Tersangka AR sesuai dengan arahan tersangka AK tetap melaksanakan kegiatan operasional pertambangan dengan tidak mengindahkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Gimana? Permainan yang perizinannya pada saat 2020 itu. Permainan apa Pak? Artinya tidak ada. Oh masih kita dalami, apakah ada permainan dan lain-lain? Kita akan dalami ya. Dari kesaksian salah satu korban selamat longsor ini berlangsung sangat cepat. Longsor membawa material bebatuan menimpa para pekerja tambang. Korban bisa selamat karena terlindung bebatuan besar yang berada di sampingnya. Ya paling berapa, enggak sampai 10 detik lah. Orang cepat banget langsung set. Udah gitu aja. Ini limbah tuh udah masuk semua, kaca nih udah mepet saya. Sampai saya ngelepasin kaki aja susah. Udah kena langsung buka pintu, langsung loncat lari. Semua yang kena korban bisa dibantu ya Pak. Terutama lapangan pencariannya ya Pak. Lapangan kerja yang baru ya Pak. Karena kan ini ditutup sama KDM. Saudara, longsor di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat, total 21 korban ditemukan tewas, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian. Polisi sudah menetapkan 2 orang sebagai tersangka termasuk pemilik tambang yang diduga abai tak mengindahkan peringatan penghentian izin tambang. Karut-marut tata kelola tambang termasuk soal pengawasannya, kita ulas malam hari ini bersama Koordinator Jatam, Melki Nahar. Selamat malam, Bang Melki. Halo, selamat malam. Ya, Mas Melki, ini 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tambang longsor di Galian C ini sudah terjadi berkali-kali. Kalau yang Anda lihat hanya berkutat kepada penetapan tersangka atau sebenarnya perlu dievaluasi total nih? Artinya kan ketika sudah ada longsor berkali-kali, kemudian ada korban, ini artinya ada terkesan pembiaran. Ya persis, ya. Ya, saya kira kasus Cirebon ini bukan yang pertama tentu saja di Indonesia, begitu ya. Tetapi saya kira kejadian yang terus berulang ini barangkali menunjukkan 3 hal. Satu, aturan kita itu tidak dirancang untuk memitigasi risiko secara serius, begitu ya. Yang terjadi kemudian adalah aturan itu dibuat justru untuk memberikan kemudahan bagi investasi tambang tadi. Lalu yang kedua,
pun aturannya ada, itu tidak dijalankan dengan tegas begitu ya. Yang terjadi kemudian pembiaran operasi, lalu kemudian kejadian terus berulang tanpa penegakan hukum yang tegas begitu. Lalu yang ketiga, situasi ini mau menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi politik seringkali mengalahkan prinsip keselamatan dan kelestarian lingkungan. Sehingga dalam konteks ini saya kira tiga hal itu menunjukkan apa yang terjadi sesungguhnya selama ini termasuk dengan kasus yang baru saja terjadi itu. Dan yang ironis adalah ketika proses penegakan hukumnya ia tidak menyasar pada aktor-aktor utama dari pelaku kejahatan dalam tanda kutip begitu, tetapi kemudian yang disasar adalah mereka-mereka yang barangkali secara ekonomi politik tidak punya pengaruh yang terlampau besar begitu. Jadi kalau lantas kemudian ya, kalau misalnya Mas Ya, Melki terus. ketika mengacu kepada penetapan tersangka di Galian C Jawa Barat ini Ya. kan pemiliknya sudah ditahan nih. Artinya di sini sebenarnya Ya. hanya pemilik dan tidak menyasar kepada yang di belakangnya, yang lebih kuat mungkin? Persis, persis. Karena gini, kan yang berkepentingan kan bukan hanya pemilik saja, begitu ya. Pemilik ini yang kita maksudkan adalah si pemegang konsesi dari izin yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi pertanyaannya, siapa yang memberikan modal begitu dalam seluruh operasi dari si pertambangan ini, begitu ya. Lalu yang kedua, siapa yang kemudian selama ini melindungi keberadaan perusahaan ini, lantas kemudian kejadian terus berulang dari waktu ke waktu tanpa ada evaluasi, tanpa ada penegakan hukum. Ketika kemudian kasusnya terjadi, lalu kemudian memakan korban jiwa dalam jumlah yang banyak begitu, lantas kemudian yang dikorbankan hanya orang-orang tertentu Ini yang kita duga dimaksud melindungi. jangan-jangan memang ini didesain. Oke, yang dimaksud Persis, tadi ya, ya. melindunginya itu siapa? Dari pihak mana? Kalau Mas Melki lihat biasanya? Ya, bisa saja satu dari pemerintah itu sendiri yang tidak memberikan semacam evaluasi yang rutin begitu ya, tidak melakukan pengawasan yang rutin terhadap pelaksanaan dari pertambangan itu sendiri. Karena mestinya kalau ada semacam pengawasan yang ketat, lalu kemudian disediakan regulasi juga yang ketat, mestinya kejadian-kejadian seperti ini itu bisa diidentifikasi lantas kemudian bisa diidentifikasi. Tetapi yang terjadi kemudian adalah ketika kejadiannya terjadi, lantas kemudian makan korban dalam jumlah yang banyak. Artinya ada sesuatu yang dilewati selama ini atau diabaikan kira-kira lebih tepat begitu, yang kemudian ini mestinya menuntut penegak hukum untuk menelusuri siapa saja aktor yang berkepentingan sampai kemudian kejadian seperti ini bisa terjadi gitu loh, yang kemudian memakan korban jiwa. Gitu. Oke, yang dievaluasi tadi itu adanya pembiaran, apakah dari pemerintah, termasuk dari yang melindungi Persis. tersebut, Ya. itu termasuk ya. Ya, Jadi ya. tidak berhenti kepada pengawasnya, pemiliknya, pemilik tambangnya. Iya kan logika sederhananya kan gini, si pemilik konsesi itu dia tidak tiba-tiba melakukan operasi kalau tidak diberikan izin oleh Oke. pemerintah, gitu ya. Si pemilik izin ini kalau dia melakukan aktivitasnya sama ini tapi menyalahi aturan, dia tidak akan mungkin terus beroperasi kalau tidak dibiarkan atau dilindungi. Nah, Mas Melki. Kan dua itu yang kemudian menjadi poin pentingnya kan. Oke, tapi kalau dari SDM Jabar juga sudah menyatakan bahwa berkali-kali sudah diperingatkan juga. Kemudian, nah tapi ini dilihatnya gimana nih? Sudah berkali-kali diperingatkan, apakah pemiliknya yang bandel atau tadi jangan-jangan ada apa di balik galian ini? Yang mesti kita pertanyakan itu adalah apa bentuk peringatan yang dilakukan oleh Dinas SDM Jawa Barat itu. Jangan-jangan peringatan itu hanya berupa peringatan lisan atau peringatan tertulis tanpa diikuti penegakan hukum. Karena seringkali model peringatan-peringatan semacam ini hanya semacam formalitas saja, begitu ya. Biar dianggap pemerintah tidak abai, begitu. Karena pada akhirnya dia akan berbenturan dengan urusan ekonomi politik tadi. Kalau si SDM-nya kemudian tidak punya bargaining yang kuat, katakan, dia kemudian berhadapan dengan aktor yang superpower secara politik, maka peringatan tadi, dia kemudian hanya menjadi semacam formalitas saja untuk memenuhi bahwa memang ini kewajiban aturannya. Tadi kalau Tetapi dikatakan ketika ada, mengalami gimana Mas?
Tapi ketika kemudian kasusnya persis seperti terjadi yang di Cirebon ini, maka kita kemudian justru bertanya, model pengawasan dan peringatan yang dilakukan oleh SDM selama ini, seperti apa bentuk konkretnya? Sampai kemudian yang konon tadi ada pengawasan, tapi kemudian terjadi kejadian yang menimpa teman-teman kita di Cirebon ini sampai kemudian ada yang kehilangan nyawa kan. Gitu. Oke, kalau tadi Mas Melki selalu bilang ada politik ekonominya ya, berarti tidak hanya Iya, iya. menyoal tentang ekonominya saja ya, nilai tambang itu sendiri ya, tetapi ada unsur politik di baliknya. Ini mungkin bisa diceritakan lebih lengkap, Mas Melki. Ya, karena gini, dalam banyak kajian termasuk riset-riset yang kami lakukan, begitu ya, urusan pertambangan ini memang salah satu kepentingan terbesarnya adalah justru kepentingan politik itu sendiri. Karena dalam seluruh fase proses penerbitan izin, entah izin yang minerba maupun izin yang galian tadi, dia punya celah korupsi yang besar, begitu ya. Celah korupsi itu ya bisa terkait dengan proses penerbitan izinnya, bisa terkait dengan apa namanya politik rencana tata ruangnya, bisa juga terkait dengan urusan penegakan hukumnya, begitu. Sehingga ketika rantai proses ini cenderung koruptif atau cenderung transaksional, lantas kemudian suatu waktu perusahaan melakukan kejahatan, maka ia akan susah dilakukan penegakan hukum. Karena sejak awal prosesnya itu sudah bermasalah, prosesnya itu sudah penuh dengan konflik kepentingan. Nah, disinilah titik penting mengapa kemudian evaluasi itu mesti dilakukan. Dan evaluasi itu, Mbak, saya kira tidak hanya terkait dengan aspek-aspek yang sifatnya administratif, gitu ya. Maksudnya soal kelengkapan perizinan dan segala macamnya. Tapi lebih jauh dari itu, dia mesti mampu menjangkau tindak kejahatan korporasi dan negaranya, gitu ya. Kira-kira siapa yang kemudian membeli hasil galian tambang misalnya yang dilakukan oleh perusahaan ini, begitu ya? Kemana kemudian itu didistribusikan? Siapa penerima manfaat akhirnya? Lalu sampai ke situ ya, Mas ya? Persis, karena mereka adalah bagian dari aktor yang sama. Mereka menerima manfaat yang sama. Sehingga kalau hanya si pemilik izin tadi yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, maka ini semacam penegakan hukum, tapi hanya lebih tebang pilih gitu. Dia tidak menyasar aktor secara keseluruhan gitu. Tapi Mas Melki, kalau sudah ditetapkan tersangka ada 2 orang, penutupan permanen juga Gubernur Deddy Mulyadi juga sudah menyatakan tersebut, sudah memerintahkan ya untuk ditutup permanen. Nah, apakah ini sudah dibilang bahwa akan ada efek jera yang cukup atau jangan-jangan nih ketika sudah ditutup permanen ada penetapan tersangka, jangan-jangan kalau berita ini sudah lama tidak tersiar begitu ya, sudah ini nanti jangan-jangan ada lagi nih. Persis. Nah, saya kira itu valid ya, dan itu yang terjadi selama ini begitu. Karena seringkali penegakan hukum yang dilakukan itu tidak dalam kerangka untuk benar-benar bagaimana memastikan perluasan penghancuran tadi itu benar-benar dihentikan. Tapi penegakan hukum itu justru dipakai sebagai bargaining begitu dari aparat-aparat tertentu untuk kemudian tolong setor ya ke saya begitu. Dan saya kira ini tidak hanya terkait Cirebon, di banyak wilayah di Indonesia, Mbak. Konteks penegakan hukum itu dia tidak dalam posisi untuk kemudian hukum itu benar-benar ditegakkan. Tidak gitu ya. Tetapi dia justru dipakai sebagai alat untuk mengunci si korporasi sehingga kemudian dia mesti menyetor kepada aparat-aparat tertentu gitu ya. Dan itu yang terjadi, dan itu terjadi di mana-mana, tidak hanya di Cirebon gitu ya. Apalagi ini galian C begitu. Jadi saya kira kan Deddy Mulyadi dia mesti lebih cerdas membaca situasi ini, dan saya kira PR besarnya juga adalah apa yang akan dilakukan pasca penghentian total atas operasi tambang tadi. Karena kalau hanya sebatas di penghentian pasti ada pasti ada yang dirugikan begitu ya. Nah, ini yang harus diantisipasi sekarang, minimal menyiapkan sumber perekonomian yang lebih berkelanjutan, tidak lagi bergantung pada tambang yang destruktif tadi, tidak lagi bergantung pada tambang yang mengancam jiwa tadi, tetapi mesti menyiapkan sumber produksi yang lebih berkelanjutan, lebih ramah lingkungan, dan tentu saja baik bagi perekonomian lokal masyarakat setempat begitu. Oke,
kalau untuk perlukah ada juga evaluasi ataupun audit rutin nih bukan hanya kepada Galian C, mungkin kepada lokasi-lokasi tambang legal maupun ilegal lainnya? Ya, saya kira itu penting sekali karena di Jawa ini keberadaan galian C termasuk tambang-tambang ilegal itu maraknya minta ampun begitu ya. Dan maraknya pertambangan ini memang sengaja dipelihara begitu ya. Bukan karena apa istilahnya, bukan karena ketiadaan aturan begitu ya. Aturan ada, tetapi juga seringkali itu tidak ditegakkan gitu. Yang terjadi kemudian adalah aparat kita menjadikan kasus-kasus ini sebagai ATM, kira-kira begitu, sebagai sumber duit begitu. Nah, PR besarnya di situ, sehingga kalau pemerintah mau mengevaluasi, evaluasinya tidak hanya pada tataran si korporasinya, si Artinya kalau tadi perusahaan, pemerasan itu, administrasinya. artinya bisa dalam kategori bisa saja tadi melindungi dalam arti misalnya dalam tanda kutip pemerasan mungkin kalau misalnya mau dilindungi Persis. ya harus menyetorkan atau harus bagaimana gitu. Persis, karena gini kan, gimana ceritanya kita mau menertibkan tambang-tambang ini, kalau si aparat dan pemerintahnya aja tidak bersih, begitu ya. Ibarat menyapu rumah dengan sapu yang kotor kan jadinya. Maka kalau mau evaluasi, evaluasi yang paling utama itu mulai dari pemerintahnya dulu, aparat penegak hukumnya dulu. Bisa nggak untuk terbebas dari konflik kepentingan? Kalau ini sudah terbebas, maka langkah berikutnya adalah gunakan aturan yang sudah ada untuk kemudian dilakukan evaluasi dan penegakan hukum, termasuk pemulihan tadi. Sehingga tantangan-tantangan dalam proses penegakan hukum itu bisa dimitigasi, karena kita sebagai penegak hukum tidak lagi terlibat dalam konflik kepentingan yang sama. Kan PR besarnya hari ini, kita penegak hukum, begitu termasuk pemerintah, justru terlibat dalam rantai kasus yang sama begitu ya, sehingga kalau kita mau melakukan penegakan hukum maka itu semacam menabrak muka sendiri begitu. PR besarnya justru di situ, dan saya kira karena ini urusannya politis begitu, maka memang mesti hati-hati, karena kalau tidak ya ujungnya kita akan tahu seperti kasus Ismail Bolong misalnya di Kalimantan Timur, yang notabene dia sendiri yang dikorbankan dalam tanda kutip begitu ya, meskipun ini ilegal tetapi polanya sama gitu. Nah, kalau untuk para pekerjanya sendiri, Mas Melki, ini kan seringkali juga ada yang ilegal, misalnya ada yang pemiliknya ini luas maupun mungkin yang ilegal yang hanya mungkin perseorangan atau beberapa orang begitu. Nah, apakah dengan lebih banyak ke para pekerjanya ini mereka lebih kepada lihat faktor ekonominya atau mereka mungkin juga karena ya tidak mengabaikan atau mengesampingkan faktor kepentingan untuk keselamatan karena mengutamakan tadi faktor ekonomi gitu, karena menggali tambang karena kan jumlahnya atau apa yang dihasilkan pasti juga membuat mereka juga kemudian bisa memenuhi ekonomi mereka. Ya, bisa jadi. Ya, saya kira salah satunya memang ini terkait dengan ketiadaan basis ruang produksi ekonomi bagi warga. Lantas kemudian mereka terpaksa mengambil jalan model ekonomi yang destruktif ini, begitu ya. Karena asumsinya kalau pemerintah memikirkan model pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan itu disediakan begitu, saya kira warga juga pasti akan menggunakan daya kritisnya untuk memilih model ekonomi apa yang jauh lebih menjanjikan kesejahteraan di masa depan, begitu ya, jauh lebih berkelanjutan ketimbang kami memilih model ekonomi yang alih-alih bertahan dalam jangka panjang justru berdampak pada keselamatan jiwa kami. Nah, itu yang saya kira penting untuk disiapkan sejak awal, terutama dalam hal ini oleh pemerintah karena mereka yang bertugas untuk mengatur itu, begitu. Iya, Mas Melki Nahar, Koordinator Jatam, terima kasih untuk perspektifnya bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama. Terima kasih. Ya.